Oke, mari kita membaca Al-Quran. Fokus pada tajwid ya. Aku lagi belajar tajwid sih, makanya mungkin Ramadan kali ini aku nggak ngejar seberapa banyak aku membaca, tapi aku ngejar, ya dibilang ngejar juga nggak ngejar banget. Aku lebih ke berusaha untuk membaca secara berkesadaran. Jadi ketika aku membaca, aku menyadari bahwa di sini ada hukum bacaan, terus di sini harus dengung, di situ harus panjang. Jadi aku berusaha untuk membaca Al-Quran secara berkesadaran. Bismillah ya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Ini Ramadan hari ke aku lupa hari keberapa, tapi ini tanggal 22 Februari 2026, dan ini adalah hari kedua aku haid. Jadi atas izin Allah, waktuku mungkin tidak, waktu sholatku mungkin menjadi kosong, tapi dan jadwal agak nggak sesuai sama yang sebelumnya dirancang karena qadarullah haid, qadarullah walhamdulillah. Jadi kita coba untuk memanfaatkan waktunya, mindful untuk membaca Al-Quran. Kemarin sebenarnya udah ngebaca An-Naba sama beberapa ayat gitu. Cuma hari ini bukan lagi pengen sih, emang beneran pengen mindful. Jadi aku berusaha bahwa ketika aku membaca, aku lebih mindful gitu. Kita coba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja
وأنزلنا من المعصر وأنزلنا من المعصر وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شراب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Oke, kita berhenti dulu. Aku menyadari sesuatu pas aku membaca halaman ini tadi, karena selama ini aku udah beberapa kali baca, tapi nggak sadar dan lebih ke nggak tahu juga. Kemarin itu pelajaran terakhir sama ustazah yang ngajarin aku Iqra sampai sekarang dari 2024. Beliau tuh pelajarannya tuh lagi tentang apa ini namanya, hukum wakaf ya. Ntar aku ambil Iqra dulu deh. Aduh, maaf. Nah, di sini aku udah Iqra 6, alhamdulillah. Maaf coret-coret. Kemarin itu
materinya nggak mana ya wakofnya. Aku baru sadar di situ ada huruf lam panjang gitu, yang seingatku itu tuh nggak boleh berhenti. Nah ini ini kalau mim itu harus wakaf. Oke. Karena selama ini aku cuma ngikutin, oh ini ada tanda kayak gini, oh berhenti. Tapi tadi pas ngebaca sampai mana ya, tengah gitu, lah kok ini lam semua, berarti nggak boleh berhenti, gimana gitu kan. Ini oke, berarti yang nggak boleh berhenti itu si lam aja pokoknya. Oh ini lanjut, oh iya, kalau yang lainnya tuh berhenti ya ini boleh wakaf ya. Aku nganggap semua ini berhenti, dan yang enggak ini aja dulu gitu. Berarti bacanya gimana dong? Mari kita ulang. Berarti ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anin naba'il azimil mana? Anin naba'il azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Emang gitu kah? Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Loh, bentar, ada miskonsepsi di otakku. Kalau ada lam alif di sini, apakah ini artinya harus lanjut terus? Padahal di sini ada wakaf. Aku bingung. Ini kok ini doang. Aku bingung. Di sini ada nggak ya? Dulu sih ada pembatasnya ya, cuma ketelisut. Nggak ada guys. Terus gimana dong? Jadi gimana nih? Mana tadi? Oh ini bukan ini. Nah ini. Kayaknya aku perlu buka buku atau perlu searching. Kalau searching HP-nya lagi dibuat ya, buat video. Bentar ya.
tada, ini aku ambil buku tentang tajwid yang dulu banget aku pernah beli di Mbak Safira Unite. Ya Allah, ya deh, qadarullah. Ini bisa sih dilem lagi, insya Allah ya. Dan Mbak Saf, Mbak Chandra, oh ini Syekh Artik. Oke. Masya Allah ya. Insya Allah bisa. Waktu itu 2020 ya. Nangis. Daftar isi. Apa harus belajar tajwid? Bab makharijul huruf, bab sifat huruf, nun sakinah, mim sakinah, idgham, mudud, qaf, ibtida. Khalifah Ali bin Abi Thalib, tartil maknanya tajwidul huruf, memperbaiki huruf-huruf dan mengetahui tempat-tempat berhenti. Bolpen aku mana? Satu. Tajwid, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya serta memenuhi hak dan mustahak huruf. Karakter yang melekat pada huruf. Mustahak, hasil yang ditimbulkan dengan memenuhi hak huruf. Hak, haknya sifat isti'la, sifat rokhawah, sifat itbaq. Mustahak, bunyi tebal atau tafkhim, panjangnya waktu ketika hurufnya sukun. Berbunyi huruf semakin tebal. Bunyi huruf semakin tebal. Itbaq. Gitu kan. Terus kita cek nih, ada makharijul huruf. Al-jawf, rongga mulut. Al-halq, tenggorokan. Al-lisan, bibir, lidah. Asyafatan, bibir. Al-khayshum, rongga hidung.
Ini mana ya? Oke. Syafatan al-khaysum, sifat-sifat huruf tidak punya lawan. Sifat yang punya lawan. Syiddah, sifat tidak berlawanan. Tingkatan gunnah, aduh pusing. Hukum nun dan mim. Sakinah, sukun izhar halqi, sukun iqlab. Nyari waqaf, hukum iqmimi, mudud, mat far'i, mat silah baru tau, mat munfasil, mat cara membaca, mat badal, mat arif li sukun, mat lam, waqaf. Nah ini dia. Imam Abu Hatim As-Sijistani berujar, man lam ya'rifil waqafa lam ya'rifil Qur'an. Barang siapa yang tidak mengenal ilmu waqaf, tentu dia tidak mengetahui kandungan Al-Quran. Imam Ibnul Jazari berkata, wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuquf. Ini matan Jazariyah kalau nggak salah. Setelah kamu mengetahui ilmu tajwid, wajib bagimu untuk mempelajari ilmu waqaf. Oke. La ta'iful isyarah. Ini apa nih? Satu dua. Ini tuh kan ya, ini matan muqaddimah Jazariyah sama matan Jazariyah kan ini catatan kakinya. Oke. Apa itu ilmu waqaf? Ilmu waqaf merupakan ilmu yang mempelajari kaidah dan tempat-tempat yang diwajibkan, dibolehkan atau yang dilarang untuk berhenti tatkala membaca Al-Quran, dikarenakan kita tidak dapat membaca satu surat dengan satu nafas. Betul. Ini mengharuskan kita untuk mengetahui tempat-tempat yang diperkenankan untuk berhenti dan mengambil nafas, kemudian melanjutkan membaca sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ilmu ini kita pelajari dalam rangka menjaga makna Al-Quran. Secara umum, Nabi kita mencontohkan untuk waqaf di akhir ayat ketika membaca Al-Quran. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau, Ummu Salamah. Kana yuqatti'u qira'atahu
tan ayah ayat ya, kalau ada salahnya mohon maaf ya. Dahulu Rasulullah biasa memotong bacaan beliau seayat demi seayat. Oke. Akan tetapi secara spesifik terdapat rincian mengenai hukum wakaf yang telah dikumpulkan ulama dalam kaidah-kaidah yang ringkas. Mari kita coba cek. Perbedaan wakaf, qata dan saktah. Wakaf berhenti membaca Al-Quran sejenak untuk bernafas kemudian melanjutkan bacaan tanpa membaca ta'awudz dan basmalah. Wakaf dapat dilakukan di akhir atau di tengah ayat. Qata harus dilakukan di akhir ayat dan ayat tersebut tidak berkaitan dengan ayat sesudahnya minimal dari sisi makna. Gitu. Berhenti membaca Al-Quran sejenak tanpa bernafas ketika akan wasol atau menyambung ayat-ayat berikutnya. Ada riwayat Hafs dari Asim, Hafs an Asim, wajib saktah. Boleh. Oke, baru tahu insyaallah. Wakaf itu dibagi jadi 4. Apa aja? Ikhtiyari, ikhtibari, intizari, iltirori. Hukum. Ini ada rinciannya. Ini boleh. Ini boleh berhenti. Ini boleh berhenti. Gitu kali. Wakaf secara bahasa artinya al-kaf, al-habas, ya itulah artinya menahan, memotong bacaan Quran selama beberapa saat untuk mengambil nafas. Wakaf berdasarkan zatnya dibagi menjadi wakaf berhenti dengan sengaja untuk mengambil nafas. Gitu. Baru tahu. Berarti aku baru belajar yang di sini. Wakaf ikhtibari, intizari, dan intirori. Hukumnya boleh. Apa nih? Maaf ya. Terus ikhtiyari, hukumnya boleh. Salah. Jadi hukumnya dibagi jadi 3. Ada jaiz, tam, kafi, hasan, lazim, ghairu jaiz. Agak pusing ya, istilah-istilah barunya banyak sekali. Otakku sedang mencernanya. Ya Allah, mudahkanlah. Allahumma aftah. Pembagian wakaf tam. Astagfirullah, metrinya untuk ini penting nih buat saya. Oke.
Jadi intinya jawabannya apa? Nggak tahu. Bingung. Udah 30 menit dan aku belum nemu jawabannya. Ini tuh aku harus berhenti apa lanjut. Jadi kita sudahi dulu ya. Kita bertemu di sesi selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.